Hai hai hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 202. Sakit ini Jo. Bara mengusap pipi sebelah kiri yang terasa kebas. Meskipun Jo hanya mengeluarkan 1% tenaga, namun mampu membuat Bara meringis. Sambil bersungut-sungut kesal, lelaki itu menjatuhkan tubuhnya pada sofa. Padahal ia sudah buru-buru meninggalkan apartemen menuju lokasi pembangunan hotel yang sedang ia awasi bersama Joe. Sesuai tugas dari sang bos, Bara bahkan berkendara dengan kecepatan di atas rata-rata sebab tak ingin terlambat menyampaikan berita penting ini. Kamu serius Iren mau pergi? Harus berapa Rius baru kamu percaya? Aku dengar sendiri Iren berpamitan pada Rihanna. Balasnya masih kesal. Katanya dia mau memulai hidup baru hanya berdua dengan Rapi. Karena di sini hanya ada kenangan buruk. Sepasang mata Joe terpejam. Demi apapun, ia tidak akan pernah rela jika harus melepas sang pujaan hati lagi. Tanpa permisi, Joe melesatkan tubuhnya meninggalkan ruangan itu. Berjalan cepat menuju parkiran, urusan izin keluar ia bisa menghubungi Galih yang sedang ada pertemuan di luar, sementara Bara masih mengomel sambil memperhatikan wajahnya dari pantulan cermin. Jika dalam keadaan seperti ini, satu-satunya yang ia ingat hanya sang bos kecil. Ayah satu anak itu pun merogoh saku celana dan mengeluarkan ponsel, membuka daftar kontak hingga menemukan nama Boy yang berada dalam urutan teratas daftar kontaknya. Bolos sekolah kamu ya? Pertanyaan itu menjadi sambutan pertama saat melihat wajah pada layar ponsel. Enggak, ini baru pulang, balas Boy. Yang bener, nggak percayaan. Boy bilangin papa nih, memang papa kamu ada di situ? Gak ada, papa lagi kerja. Boy memandang wajah lelaki dewasa yang tengah kusut itu. Ada perlu apa? Wahai Om Bara, biasanya kalau telepon pasti ada bahan gibah. Bukan gibah tapi curhat. Maaf, layanan konsultasi sedang berada di luar jangkauan. Silahkan hubungi beberapa saat lagi. Kamu ganti profesi lagi jadi operator seluler ya? Bara membuang napas kasar. Pipinya lagi senut-senut ini bro. Habis ditonjok Om Jo sambil menunjukkan pipi sebelah kiri. Boy berdecak pelan. Sudah ia tebak Bara habis melakukan sesuatu yang membuat Om Jo naik pitam. Memang Om Bara habis melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Jenis apa? Sampai ditabok sama Om Jo. Sembarangan, Om Bara cuma ngasih tahu informasi penting. Penjelasan Bara itu mana mungkin Boy akan percaya. Kini ia menatap lelaki itu penuh selidik. Boy nggak percaya, pasti ada embel-embelnya kan? Dih, besti macam apaan kamu? Ia menggaruk kepala sambil berdecak. Boy, bilangin papa kamu dong, pintanya pasrah. Bilangin apa? Om Bara udah kelamaan di sini, mau pulang, kangen sama Dedek Alea. Kan Om Bara bisa minta sendiri. Kamulah yang mintain. Kalau kamu yang minta, papa kamu pasti ngasih. Nanti Boy pertimbangkan. Ia membuang napas kasar Bara layaknya anak kecil yang sedang mengadu pada ayahnya. Di sisi lain, hanya butuh 15 menit bagi Joe untuk tiba di apartemen, memarkir kendaraan sembarangan, lalu keluar dari mobil dengan tergesa-gesa menuju lift. Pintu yang lama terbuka pun menjadi sasaran tendangan sepatu mahalnya. Begitu tiba di lantai 8, ia tergesa-gesa menuju unit Iren. Menunggu sebentar setelah menekan bel berulang-ulang, namun sang penghuni belum juga keluar. Assalamualaikum Iren. Hening tak ada sahutan apapun dari dalam sana. Apa jangan-jangan dia di sebelah sama Riana? Joe pun harus kembali dibuat frustasi sebab Riana tak kunjung membuka pintu. Membuat Joe merasa ingin meruntuhkan gedung apartemen itu. Menghubungi nomor Riana dan Iren pun tidak dijawab. Berpikir positif, Joe, Riana dan Iren mungkin sedang ke minimarket atau ke mall untuk berbelanja. Tidak mungkin langsung pergi kan? Mas memilih masuk ke unitnya sendiri. Joe mengempas tubuhnya ke sofa.
Setelah sebelumnya mengganti sepatu dengan sandal rumahan, jaket ia lempar pada sandaran sofa. Hingga tak lama berselang, suara Pio memenuhi indera pendengarannya. Secepat kilat, Joe bangkit berlari keluar menghampiri Riana, berharap menemukan Iren bersama wanita itu. "Iren, kemana dia?" tanya Joe tanpa basa-basi. "Aku baru kembali mengantarnya ke bandara. Memang Iren tidak pamit sama kamu. Sebenarnya sudah bilang kemarin kalau dia mau mulai hidup baru di tempat yang baru, tapi tidak bilang kalau mau pergi hari ini." Riana menatap lelaki berpostur tubuh tinggi menjulang itu. Dia dapat melihat wajah Joe yang frustasi. "Maaf, aku sudah berusaha mencegah Iren supaya tidak pergi. Tapi sepertinya keputusannya untuk pergi sudah bulat, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa." Joe mengangguk lemas. Iren adalah salah satu dari wanita istimewa yang pernah ada. Setiap hari dia seperti dibunuh oleh suaminya sendiri. Meskipun begitu, dia mampu menjaga marwahnya sebagai seorang istri. Tidak pernah satu kali pun aku mendengar dia menjelekkan suaminya padaku atau pada orang lain. Joe terdiam. Hari ini dia memilih mengubur semua kenangannya dan membuka lembaran baru. Tapi kamu masih bisa menyusul dan meyakinkan Iren sebelum semuanya terlambat. Tanpa pikir panjang, Joe langsung mengambil langkah cepat. "Kamu nggak lapar, nak? Mau ibu beliin makanan buat kamu?" Iren menatap putranya yang sejak tadi terdiam. Kini keduanya sedang duduk di sebuah halte bus, mengistirahatkan tubuh dari lelah setelah perjalanan jauh. "Apa ibu punya uang?" tanya anak lelaki itu polos. "Ada, dikasih Tante Riana." Ia menunjukkan sebuah kartu ATM pemberian Riana. Meskipun Iren sudah menolak berulang-ulang, namun Riana tetap memaksa. Tapi menatap sebuah stand makanan yang berada tak jauh dari halte. Angka yang tertera pada sebuah poster berhasil mengurungkan niatnya. "Nggak usah bu, makanan di sini mahal-mahal. Nanti aja kita beli makanan di warung." "Nggak apa-apa nak, sesekali beli makanan mahal kan tidak apa-apa." Rapi mau. Matanya kembali tertuju pada sebuah poster yang berada di depan stand, berisi gambar makanan yang menggugah selera. "Rapi belum lapar bu," balasnya dengan polos. "Ya sudah, Rapi baring aja di sini, nanti kalau busnya datang ibu bangunkan." Anak lelaki itu mengangguk sambil merebahkan kepala di pangkuan sang ibu. Udara malam ini cukup sejuk dengan gerimis membasahi bumi. Iren membalut tubuh putranya dengan kardigan rajut miliknya. Di sisi lain, Joe berlari-lari kecil dengan pandangan tertuju pada lautan manusia yang memenuhi ruangan itu. Sejak turun dari pesawat, ia mencari keberadaan Iren, namun tak kunjung menemukan. Demi menyusul Iren, ia membeli tiket penerbangan berikutnya dan berharap menemukan Iren sebelum benar-benar kehilangan jejak. "Iren, Rapi!" teriaknya memanggil sambil mengedarkan pandangan ke segala penjuru. Pencariannya selalu tertuju pada wanita berhijab dengan anak lelaki, namun dari ratusan orang yang ia temui tak ada Iren di sana. Joe hampir menyerah. Berulang-ulang ia menghubungi Iren, namun nomor wanita itu sudah tidak aktif lagi. Berbagai pertanyaan pun bermunculan di dalam hati. Apa benar ia sudah kehilangan Iren? Apakah ia memang tidak memiliki jodoh dengan wanita itu? Hampir putus asa, Joe mengembuskan napas frustasi, berjalan seorang diri dengan langkah lemas. Joe hampir menyerah ketika matanya menangkap seorang wanita duduk di sebuah halte bus dengan memangku anak lelaki yang sedang terbaring. Meskipun melihat dari kejauhan, namun ia dapat mengenali dari pakaian yang digunakan. "Alhamdulillah," kata itu berulang-ulang terucap dari bibirnya. Diiringi hela napas lega, Joe merasakan hatinya seperti diremas melihat Iren bersandar di halte bus dengan memangku putranya. Ia bahkan terlihat sangat lelah. Perlahan Joe melangkah mendekat. "Irenka Mentari?"
Iren tersentak saat indera pendengarannya menangkap suara lantang yang meneriakkan namanya. Ketika menolehkan kepala, kelopak matanya seketika melebar saat mendapati sosok lelaki bertubuh tinggi menjulang sedang berlari menerobos hujan. Kak Jo, wanita itu tergagap. Iren memandangi Jo dari ujung kaki ke ujung kepala, hampir tak percaya hingga merasa dirinya sedang bermimpi. Bagaimana mungkin lelaki berparas timur tengah itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Bahkan saat ini Jo hanya mengenakan kaos oblong, celana jin dan sandal rumahan. Kak Jo, gumam Iren saat lelaki itu berdiri tepat di hadapannya. Hai, seperti sedang bermimpi, Iren seolah tak sanggup mengerjapkan matanya. Mulutnya seperti terkunci. Jo memandangi Rapi yang sudah lelap dalam pangkuan sang ibu. Bagaimana Kak Jo bisa ada di sini? Tanyanya masih dengan nada tak percaya. Tadinya aku mau beli tiket penerbangan yang sama denganmu, tapi sudah ketinggalan. Iren tergagap, kedua alisnya saling bertaut. Maaf, aku menyusul kamu, mungkin kamu akan keberatan. Tapi aku tidak mau menyesal lagi. Selama beberapa saat Iren terdiam, ucapan Jo tentu saja ia paham kemana arahnya. Apalagi lelaki itu sampai rela menyusulnya ke luar kota. Saya tidak punya alasan untuk tinggal di sana lagi. Sudah terlalu banyak orang yang saya repotkan. Lagi pula Rapi butuh suasana baru untuk memulihkan mentalnya. Jo memilih berjongkok di hadapan wanita itu. Dan kamu sendiri, apa dengan pergi bisa menyembuhkan semua lukamu? Iren menundukkan pandangan. Ia hanya mengulas senyum tipis, tetapi Jo bisa melihat kepedihan yang terpendam di sana. Waktu adalah proses terwujudnya sebuah doa. Saya hanya perlu sedikit bersabar. Jo ingin sekali meneriakkan kepada seisi bumi betapa berharganya wanita itu baginya. Betapa ia sangat menginginkan Iren untuk menjadi teman hidupnya sampai maut memisahkan. Aku tahu bagaimana sakitmu menjadi istri, tapi tidak punya tempat untuk bermanja. Menjadi istri tapi tidak pernah merasakan hangatnya perlindungan suami. Orang yang seharusnya menjadi tulang punggungmu malah berubah menjadi tongkat besi yang terus menghantam hati dan fisikmu tanpa ampun. Bola mata wanita itu mulai digenangi cairan bening. Ingatan tentang Bayu kembali menghantui. Sejak awal menikah hingga berpisah, tak pernah sekalipun Bayu menghargainya sebagai istri. Ia dihina, direndahkan, bahkan ditelantarkan oleh suaminya sendiri. Kamu tidak sendirian, Iren komentari. Ada jutaan wanita yang mengalami nasib sama sepertimu. Ada jutaan wanita yang setiap hari remuk hatinya, hancur mentalnya, hilang percaya dirinya, luntur fitrah kemanjaannya sebagai seorang wanita, bahkan sampai mati rasa. Ada jutaan wanita yang dipaksa keadaan untuk bangkit dan kuat untuk berdiri di atas kakinya sendiri, dipaksa memikul beban yang bukan tanggung jawabnya. Kamu sudah melewati semua fase itu dan sekarang kamu berada di fase tertinggi, ikhlas dan melepaskan semuanya tanpa ambisi. Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya luntur, kepedihan yang lama terpendam meluap dalam derasnya air mata. Kamu sudah melewati semuanya dengan kesabaran. Bisakah kamu berikan kesempatan untukku merangkai kembali kepingan hatimu yang pernah runtuh? Nah, segitu dulu ya bab 222-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang sudah stay tune. Jangan lupa di like, di subscribe juga ya. Makasih kakak, bye-bye.